Aku dibilang kremos. Oke guys, welcome back to my YouTube channel ya guys ya. Hari ini guys, kita punya reel yang bermasalah ini, milik anglernya Jupe ini. Salah satu anggota TMOB yang baru gabung ini. Nah ini dia guys, reelnya merek Sword Water Killer ya guys ya. Nah, di sini kita kasih pakar ahlinya ini, Om Alit. Yang Kita mau bongkar belum mandi dari 3 hari 3 malam guys ya. bisa nih. Ini permasalahannya ini pasti. Jadi kita bahas langsung guys. Ini guys, kerasnya minta ampun guys. Bunyinya guys. Rasa kusuk. Oke, kita bongkar aja langsung aja guys, jangan tanpa basa-basi, bacot loh. Kita buka dulu. Sekarang tidak pakai koin lagi guys. Koin Oke, itu bikin langsung, lecet. Sekarang langsung. kita pakai gunting kuku ini. Ini lebih bagus dia, lebih pas. Pas. Nah, lengkungannya sama ya? Lengkungannya bagus, dia nggak bikin lecet. Kalau dia lecet nanti jelek modelnya. Oke guys, ini reel ini kita lihat dulu dalamnya bagus dah ini. Apa rusaknya ini bro, reel ini? Kasih tahu dulu. Kalau saya pikir ini guys pasti di bearing. Pertama bearing, yang kedua pasti grease. Cara buka reel OH Sword Water Killer. Hampir mirip. Kemarin ini dia bilang ngelos-ngelos. Kalau ngelos Baru itu dari keras. sininya. Baru keras. Makanya dia mancingnya setengah hari kemarin. Biasa di sini yang bermasalah kalau los. Jadi untuk Kota Palu ini kalau perbaiki reel bisa sama sampean nggak? Jangan. Saya tidak mau cari resiko orang punya. Oh begitu. Hanya milik teman. Waduh, bro. Ini Waduh. dari segi grease-nya ini guys masih grease grease pabrik ini guys. Sampai kayak upil ini guys. Kayaknya bukan deh, karena kata dia udah pernah bilang udah pernah bongkar. Ini kayak upil. Ini bukan grease anu ini. Lihat dulu grease-nya ini kok kayak begitu gimana? Ini masih grease pabrik ini. Oh gitu. Pabrik ini. Kalau yang masih kuning-kuning ini pabrik ini. Berarti belum pernah dibongkar. Karatan juga ya? Belum. Itu karatan. Kalau yang karatan itu paling bearing dalam ini. Kalau pikiran saya ke situ guys, pasti bearing dalamnya yang bermasalah. Ini ya kalau mau nggak ngelos di sininya harus dikancing kuat ini. Bot-botnya dulu, biar ini pemirsa tahu. Jangan dihangat. Sendirikan dulu ini guys, biar nggak hilang. Tapi kalau udah mahir ya sembarang aja ya. Biar taruh sembarang nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang belum mahir ya jangan asal ini ya. Jangan asal bongkar. Nanti bingung sendiri ya. Bingung sendiri. Ini alatnya ini. Bongkar tahu pasang nggak tahu itu. Buka ininya. Saya dengar Om Alit mau bikin channel YouTube juga ya. Nggak berani guys. Ya berani lah. Buat konten-konten. Nantilah kita pikirkan itu di kemudian hari. Ini dia masalah utamanya ada di sini dia guys. Bearing. Bearing ini namanya bearing utama ini. Kalau saya ini bearing utama. Kehidupan dari reel OH itu ada di sini. Yang paling signifikan. Udah. Kita buka aja guys. Oh, bearingnya itu cuma satu ya? Bearing cuma satu di situ. Kita pakai ini guys untuk bersihkan nih. Kita pakai bensin. Ini Pertalite. Tidak subsidi nih guys. Sambil ngerokok lah. Iya salah. Nggak boleh merokok, nggak baik dosa. Ini sebenarnya masih bisa dibersihkan ini guys. Cuman kadang nanti pas masuk lagi air garam rusak lagi dia. Ini udah bunyi. Udah bunyi. Itu biasa kalau kena tekanan, kena beban dia pasti kerasa kerusuk kayak tadi. Nih bunyi. Bearing yang bagus itu dia nggak bunyi, mulus. Oke, ini kita
Kalau untuk mau ganti bearing, guys, Rusak. ini saya bawa Sigmat. Kita akan ukur Sigmat, bearingnya pakai Sigmat. Cara ngukurnya itu gini. Dia dalam dulu. Ini 5. Ini 5. 5 apa? 5 mili lah. Masa 5 meter. 5 kali luar ya. Diameter dalam 5. Ini Luar. diameter luar. Ini 14. Catat ya. 14. Bagi yang mau ganti bearingnya Gawas Benzaro 2001 atau Waterkiller 2001, ini ukurannya ya. Diameter luar. 5, 14, Diameter samping. samping 5, 14, 5 ya, ketebalan 5 mm. Oke, Langsung pesan. saya mumpung ada bawa bearing, saya bawa bearing cadangan untuk Gawas ataupun Waterkiller. Ini dia. Kalau bearing yang bagus itu gini, dia nggak bunyi, Udah kencang. dia nggak mau putar kencang bang. Oh iya gitu. Dia begini, yang bearing yang bagus itu begini dia. Berarti ini udah dol ya? Nah, itu loss. Loss. Jadi pas dia kena tekanan beban pasti akan rusak. Cepat nih. Oke, kita singkirkan dulu yang rusak. Simpan sini Mas. Nanti ketukar. Kelihatan juga yang Ini Om Jupe, bearingmu ya. Sekarang sebelum kita masuk di sini, kita bersihkan dulu part dalamnya. Bersihkan dulu guys. Kita bersihkan part dalam dulu. Ini kayaknya memang orangnya malas buat bersihkan ini guys. Bukan malas, nggak ada waktu. Karena terlalu banyak jualan dia guys. Akhirnya bingung sendiri dia. Mau bersihkan jualan atau mau bersihkan ini. Sampai-sampai dirinya sendiri nggak bersihkan guys. Oke, kita masukin aja di situ. Waduh, ini beras gearnya ini guys. Ini nggak tahu ini Kayak kue ya. seal apa ini dipakai ini. Coba kita bersihkan aja dulu lah. Nih langsung mulus dia bunyinya. Line winder. Ini tanpa ini Waterkiller bisa semaput guys. Di situ ada bearing lagi nggak? Ini ada bearing ini. Ukurannya sama kayaknya, sama persis ini. Sini nggak pernah bermasalah ini guys ya. Ini biar masuk air garam dia nggak jadi masalah. Nggak pernah rusak ya. Cobalah biar nggak penasaran Jarang kita. rusak. Iya betul. Bukan nggak pernah rusak. Kita coba buka aja guys. Kalau nggak salah ini ukurannya sama. Saya pernah bongkar ini punya saya. Tapi dia harus dibuka ini dulu. Buka brush gearnya dulu. Kita buka brush gear. Jangan kamu kalah. Tuh. Dalamnya udah begini. Kita coba cabut ininya. Nah, jeleknya yang ke bearing di sini. Nggak ada alat sih lo. Ya harus dicabut dengan perlahan guys. Karena kalau enggak bisa rusak lagi. Bisa nggak? Bisa lah. Kita cabutnya pelan-pelan ini. Oke, ini bearingnya. Taruh dulu. Dibersihkan dulu ininya guys. Buat yang punya Sword Waterkiller, silakan ditonton
YouTube ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subrek. Bersihkan aja ininya guys. Oke, kita tiriskan dulu. Kita bersihkan lagi ininya. Kalau punya saya sudah sering dibersihkan, jadi tidak takut lagi guys. Serong sini sedikit, Cuk. Konmu kelihatan. Konmu kelihatan. Kun. Lebih ini. Nah, ini masih bagus. Ini kalau yang bearing sini nggak masalah dia, nggak pernah rusak dia. Biar Om juga tahu dia punya yang dirawat guys. Jangan cuma tahu pakai. Nih kita bersihkan juga guys, dari segala yang menempel. Bisa jadi nih dari semenjak beli ini tidak pernah dibersihkan kayaknya. Bensin itu nggak bermasalah ya guys. Untuk barang-barang seperti ini Yang bermasalah harganya. yang bermasalah harganya aja. Kita bersihkan sampai dalam-dalamnya partnya. Oke, setelah dari situ Waduh, ini kita pindah di sini guys. Ini karatan nih. buka di sininya dulu. Abang ada kan kunci pas? Ada tuh. Kita lanjutkan buka guys. Cabut ini yang susah. Ini pakai kunci 12 guys. Ini dipisahkan dulu. Oke, kita cabutnya pelan ya guys. Ini pisahkan dulu handle. Handle di sini. Ini dicabut. Kalau mau gampang guys, nggak mau susah nanti bongkarnya, dicabutnya semua satu kali jalan gini. Dipisahin sendiri. Ini bisa ditolak aja ke belakang ke bawah guys. Gini ditolak. Ini akan kebuka. Oke guys, kita buka ininya. Ini udah betul-betul udah lama sekali guys, kayaknya udah nggak pernah lagi di servis kayaknya. Kelihatan nggak? Ini Jakarta pindah ke Palu kayaknya guys. Kalau bikin konten kita pakai enggak. Oke. Ini ada bearing di sini guys. Ini bearingnya untuk bearing one way ya. Sebenarnya sih nggak pernah jadi masalah ini. Ya udahlah, kita cabut aja bersihin. Cuman satu bearingnya. Ada satu. Ini bearing one way di dalam ini. Bearing one way dalam sini nih. Ini bearing one way itu. Tapi nggak pernah jadi masalah ini. Kecuali memang one way-nya udah rusak. Jangan lupa pakai ini ya guys.
Wayan Dermawan 40. Kayaknya memang dia yang punya brand ini, WD40 guys. Ini kayak upil kayaknya ini, Om Jupe. Wih, sampai hampir karatan ini guys. Ini hampir dimakan ini guys. Ini. Hampir dia. Padahal ini stainless ini guys. Udah karatan. Hampir. Tapi bisa dibersihkan. Bisa. Pakai kertas pasir nggak? Nggak usah. Sebenarnya mau diamplas cuman Nggak usah. Nanti tipis di. tipis nanti. Aku aja bisa bersihin. Nanti semprot aja. Pakai Wayan Dermawan 40 guys. Ini Wayan Dermawan 40, WD40. Oke guys, kita tiriskan dulu biar dia renyah. Di brush gear ini ada roller juga ini, ada bearing. Bearingnya kecil sekali. Ya, jadi habis dibongkar begini sudah kita biarkan aja guys. Oke Om Jupe, nanti dijemput aja barangnya. Pasang sendiri. Pasang sendiri. Tisu. Memang betul-betul pabrik garam dia ini guys. Kayaknya Om Jupe ini jualan garam ya. Ini karena jarang dicuci, pulang mancing itu harusnya dicuci guys. Jangan dicuci di laut, pakai air tawar. Fatal itu. Nanti saya buatkan cara mencuci reel yang baik dan benar. Kenapa nggak ditaruh saja itu kamera, Pak? Pegang-pegang. Oke, setelah dikap taruh dulu. Ini hampir tanda-tanda ini, setahun lagi nggak dibongkarin guys, bisa pensiun ini. Beli barang mahal-mahal tapi kan dirawat, sama aja bohong itu guys. Ini pembodohan. Bang, itu kayaknya yang di rekam kuntul saya itu bang. Dibersihin dulu guys ya. Dilap-lap. Ini baru satu part ini. Mana reel kami kasih? Itu gawas mau dibongkar. Cuma mau anu saja, maintenance begitu dia. Oh, tidak dibongkar full. Oke, setelah kita gini, sebaiknya kita pasang dulu guys. Udah kering belum? Belepotan. Dia kan mau di grease. Terlalu kering-kering sekali.
Nih, jadi mengkilat dia guys. Tadi kan kayak ada upil bagaimana begitu. Kayak jorok. Nih, sekarang udah bersih guys. Berarti intinya ini real minim perawatan, terus dia merembet ke Bearing bearing Intinya sama itu. ini, gear-gearnya ini. Sama gearnya, karatan ya. Nih, contohnya ini guys. Nih, Karatan dalamnya ini udah mau karatan ini. Saya nggak berani amplas ya karena bukan keahlian saya untuk memperbaiki yang seperti itu. Takutnya nanti jadi masalah, dia keropos. Ini bisa keropos ini kalau lama. Nggak bisa diamplas ya, nanti lecet. Di anu jadi dapat. Dilap-lap hilang juga sih karatnya, cuma nanti berikut dia. Oh, nanti ditempel sama ini aja. Kita masukin dulu ke sini guys, ke rumahnya kembali. Dari gres dulu. Sebentar jadi guys, karena ini memasukkan ini harus berhati-hati guys. Tuh dia masuk. Setelah dia masuk bearing, kita masukin langsung cincin dulu. Ada cincin tadi ya. Ini tahapannya, jangan sampai ada yang kurang dipasang. Ini cincin masuk hitam. Ini seperti seal, tapi ini kayaknya seal plastik aja ini. Kenapa yang kuku nggak ada ini? Inilah kalau di tehelnya orang kaya guys. Masukin ini mau kebalik juga nggak masalah ini guys. Mau begini nggak masalah ini. Ini ada bulu siapa ini guys? Kucing. Oh, bulu kucing guys. Oke, kita pasang ini. Masukin ini. Setelah itu masuk baut. Di bagian sini nggak perlu di grease karena nggak pernah rawan di sini. Jangan lupa dikencangin. Kencanginnya jangan pakai urat guys. Nih mau dipasinnya ini biasanya dia nggak pas, jadi kalau ini pas dia. Oke, dia masuk. Pasin lagi dikit. Oke, lewat. Oke guys, ini masuk tepat pada lubangnya. Jangan sampai tidak pada lubangnya guys. Oke, ini kita simpan dulu, kita sisipkan. Setelah itu kita masuk di sini dulu guys. Kita pasang lagi ininya, bearing. Ini kayaknya bagusnya kita oles dulu dia pakai grease. Ini masuk dulu nih guys. Nih, ini masuk dulu sini. Nih, terus ini masuk ke sini. Terus ya, pasang. Oke, dia udah masuk. Terus kita main grease dulu guys. Saya di sini pakai yang yellow grease dari Viking aja, yang untuk di sini. Nggak perlu kita pakai yang blue grease karena di sini nggak terlalu berbahaya dia guys. Bikin dia jadi waterproof.
Setelah teroles, kita mau pasang ini. Oke, kita grease dulu kayaknya. Kalau masalah warna grease saya belum tahu guys, apa kelebihan dan kekurangannya penggunaannya. Kalau saya biasanya cuma pakai untuk di brush gearnya ini pakai yellow grease. Nanti kalau untuk yang bearing-bearing utama sama gear utama, drive gearnya baru pakai blue grease. Terus ini celupin lagi nih guys. Buset. Ini ya, ini. Terus dibaut. Mulus dia guys. Oke. Nah, loh. Punya apa ini? Cabut dulu. Mari dulu. Oke, setelah ini selesai tadi kita grease. Kita pindahin dulu sini. Setelah itu kita pindah ke sini lagi guys. Ini banyak juga kotoran ini. Kalau ini jangan pakai bensin guys. Ini yang harus hati-hati, kecil sekali bautnya ini. Biasanya kalau dia hilang nggak jadi masalah sih, kan jelek juga kalau dia ganjil. Oke, ini kita buka, kita celupin dia di gasnya, cabut. Ini ada pairnya lagi sini, kita buka bearingnya dulu. Ini bearingnya masuk, bearing lagi masuk. Yang di sini kita buka ininya. Ini juga kita buka kampas dragnya. Oke, ini kita cuman cukup dilap aja ini guys. Kalau mau dimandiin sama bensin juga boleh. Saran saya kalau mau habis mancing 2 kali mancing talinya dikosongin ya, karena ini saya lihat ada beberapa tempat yang udah hampir lubang ini. Nih Karatan. hampir karatan ini guys. Nih makanya saya mau cuci juga ini pakai bensin saja kayaknya. Kita cuci dulu guys. Kasihin dia kalau korosi bisa merembes ke sana kemari ya guys. Ini cuman khusus teman punya aja ini, kita bersihin yang rapi. Kalau saya punya? Kalau Bang Wayan punya nanti kita kasih pakai grease emas ya guys.
kalau nggak grease yang keluar dari kun. Masih keredam nggak? Mana dia tadi? Udah mulai hilang dia guys. Ini masih nih. Sebelum WD lah. Enggak, ini enggak bisa lagi nih bang. Ini harus digesek nanti dia. Harus pakai ini apa? Udah keredam ya? Enggak terlalu. Masih boleh lah. Yang ditakut itu sampai korosi. Kalau dia udah korosi ya. Waalaikumsalam. Pasti sedih sekali tuh guys kalau saat di tengah laut cuman bawa satu reel, terus reelnya langsung jebol kayak begini, rusak. Nah, akibatnya dia pulang cepat. Oke, kita sisihkan dulu ini, kita gosok dulu yang ini guys. Kebersihan dari khas ini menentukan kecepatannya freeze pull. Nah, kita aja dulu. Kalau mau freeze pullnya licin harus dibersihkan dan diminyakin. Ini kalau yang pegang kamera yang bongkar ini guys, kayaknya nggak bisa pasang nih guys. Langsung selamat tinggal. Tuh, ini aja sudah mau dimakan gimana nih? Garam. Kirain cuma kita bisa makan garam. Garam juga bisa makan besi. Besi dimakan garam guys, bukan besi yang makan garam. Kalau kita terlalu banyak makan garam, darah tinggi guys. Tuh, nih hampir karat ini, ya kan, kelihatan kan, nih hampir karat ini, Udah karat gitu. bisa merembes dia guys, nggak usah di WD lah. Pakai bensin aja kalau cuma yang segitu guys, bersih juga ya. Bearingnya terlalu banyak ini grease-nya ini. Oke, selesai kita bersihkan. Carbon tape. Ini sistem
pengeremannya ini Carbontech ya, dual drag. Setelah kita lap bersih, kita mau oleskan dia sama drag grease. Saya punya drag grease, saya nggak di endorse ya, tapi saya perkenalkan aja, ini drag grease nya sama mitra bengkel pancing ini yang saya pakai. Ini yang berbahan teflon. Kita olesnya di sisi-sisinya ini. Ini kayak balsam aja guys, tipis-tipis aja guys. Oke, ditaruh dulu sini. Terus kita ikat sama pengikatnya. Ini sisi yang sebelahnya lagi. Biar dia lebih ngerem dia guys. Oke, selesai itu kita main blue grease sama oil. Ini saya pakainya yang dari pen, nggak di endorse juga ini. Saya nggak minta endorse guys, masih punya duit lah buat beli. Kita masuk di sini. Ini kita oil aja ini guys, biar dia licin guys. Sininya di oil, tetes-tetes aja ya guys, jangan sampai berambut kayak gini. Oke, ini licin ya, tuh masuk guys. Ini juga bearing, kita lap dulu. Bearing dilap lagi. Kalau yang bearing ini nggak perlu di grease guys, karena dia tidak bersentuhan langsung dengan air laut, air garam. Ini dia masuk gini, jangan kebalik ya, yang ada lubang ini, yang ada lubang baut ini di sini, ini guys. Nih kasnya ini, terus sisi yang satunya juga seperti itu. Kita oil dulu. Ini oil, jangan pakai grease biar dia licin guys. Ini kegunaannya dia bukan berhubungan langsung dengan air garam. Oke, setelah itu kita pair. Ini kita masuk dulu di sini guys. Nih kita kancing dulu deh guys. Ini bautnya yang kecil-kecil guys. Oke, setelah itu kita kancing kuat.
tetes lagi di sini guys. Tinggal licin ya guys. Oke, setelah ini kita belum tetes deh. Udah ini yang tadi yang jalan tuh licin ya guys. Ini pasang. Setelah dipasang, dia diletakin di sini dulu guys. Simpan. Oke. Setelah dari situ kita bersihin yang ini lagi guys. Di sini biasanya menumpuk juga garamnya. Bensinnya udah habis. Saya nggak tahu mau pakai bensin atau mau pakai solar. Katanya orang sih bagusan pakai solar katanya. Nggak tahu lah yang mana yang betul. Ini namanya dia di regrease kembali. Ini di sini ada bearing satu guys. Kadang orang nggak tahu di sini ada bearing. Tuh. Sampai paratan guys. Kira juga. Oke, kita lap satu-satu. Setelah dia bersih, baru kita main grease. Mana kuasnya tadi guys? Saya kremo sekali. Kita main grease dulu guys. Biar dia jadi waterproof. Kita kedatangan tamu guys, tamu hidup. Oke. Setelah dari itu kita celupin di sini guys. Setelah itu kita pasang lagi. Ini mau di grease juga boleh, cuman saya nggak perlu lah di grease itu. Nanti akhir aja itu. Sini biasanya saya grease biar dia tidak kemasukan air guys. Cuma ditaruh gitu aja biar dia anti air. Kalau udah kayak gini kan dia air itu biasanya nggak bisa lewat dia. Oke, setelah itu saya sudah bingung guys, di mana yang mau dipasang. Ini dulu yang bersihkan.
Bersihkan begitu saja ini. Betulkah itu Ocean Pro jual? Orang baru mau bikin perbandingan relay yang harga 3 juta. Oke, setelah itu kita masuk di sini dulu guys. Oh, ini dulu kita pasang. Ini karena kita takutnya ada bercak kayak gini, ini kotor. Kayaknya ini Om Jupe kasih grease ini kayaknya ini. Cuma ini jangan di grease. Dia dipakaikan oil aja itu. Ini ada gear cacing di dalam kan guys. Ini dicabut. Tuh, ini nggak boleh ada grease ini. Ini nantinya jadi kasar. Ini harus dibersihkan lagi nih. Cukup di oli saja itu. Itu sebenarnya dia di oil aja supaya ini licin. Tugasnya dia itu bukan kena air guys, dan juga ini sudah berbahan stainless ini, jadi nggak perlu takut. Nih kalau kayak gini kan enak dia, nih licin. Kalau kayak tadi dia kaku karena ditaruh grease. Keset. Kalau untuk laki-laki enak kayaknya. Nih langsung mengkilat kan Om Jupe. Jangan di grease, Nggak boleh di grease ini. di oil saja. Pakai baby oil kek, mau pakai minyak lintah kek, Itu belum dibersihin. yang pastinya dia minyak guys. Nih masukin lagi sampai dia betul-betul kena guys. Biasanya dia nggak kena. Tuh, putar dulu guys. Gimana pasnya? Oke, tuh bermasuk. Nih pasang. Kayaknya bagusan kita pakai gunting kuku di sini guys. Nggak pas. Ini dia besar. Oke. Apa itu? Bukan suara itu, bensin. Kok lagi? Nih kita pasang dulu di sini. Sebelumnya kita grease dulu lagi nih. Grease lagi ininya. Yellow grease. Setelah itu kita pasang. Dikasih pas. Jangan sampai dia nggak pas. Oke, kita pas. Bautnya yang panjang guys. Kalau yang pendek itu untuk yang utama. Ini persiapan pengelas siang kayaknya nih bang. Nggak mau berangkat ya udah pecat Aja dia. dari grup. Langsung selesai kan. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke sini.
licin ya guys. Mantap guys. Setelah ini terpasang, kita mau pasang ini, tapi kita grease dulu. Pakai blue band, Blue band. blue grease. Tadi pakainya dia grease kayak kue adonan gitu ya? Itu kayaknya grease dari pabrik dia. Bukan, karena dia udah pernah bongkar ini. Nggak tahu, dia kayaknya pakai mentega guys. Makanya dia jadi kayak adonan. Keunggulan dari grease pen, bukan mau memuji, tapi dia semakin lama kita pakai dia semakin mencair guys. Kalau ada biasa orang yang pakai grease motor atau grease mobil, itu bahaya guys, karena itu semakin lama dipakai semakin keras. Beda kegunaan dia, masing-masing ada tupoksinya. Jangan dimalfungsikan, nanti kalau sudah rusak baru tahu rasa. Oke, selesai dari situ kita oleskan kiri kanannya. Ini agar supaya tidak mengalir airnya, air laut. Kalaupun masuk dia nggak langsung merembes. Nempel. Nempel kayaknya guys, yang bagus bahasanya. Bahasa orang Palu. Merembes. Ini yang baru, Ini ini bearing baru ini. bearing baru ya. Ini cuman harga 4 ribuan guys. Ini yang Itu yang lama. lama sama ya. Saya nutupin ini lubang-lubangnya ini guys. Biasanya lubang-lubangnya ini yang kemasukan air. Pas dapat tekanan dia kemasukan setan. Dia kemasukan setan guys. Nih lubang-lubangnya ini. Itu yang biasanya saya tutupin. Aduh, guys. Saya di sini tidak menggunakan sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan saya kaku guys, nggak biasa. Oke, kita celupin di sini. Masukin. Celupin. Celup. Sedap dia bunyinya kalau dicelupin guys. Nih, kita grease lagi sini. Terus kita masuk dengan ini. Posisinya yang tonjolan ke sana. Yang tonjolan harus ke sana. Berarti dia harus gini. Ya. Tonjolan ini harus ke sini. Posisinya. Oke. Mau. Berisik sekali. Pagar atau rel kereta api. Oke, kalau mau ditambahin lagi grease-nya gini guys. Nggak apa-apa dia kotor gini, yang penting dia nggak masuk air. Terus posisinya cincin, bukan cincin sih. Terus ini posisinya ke free. Terus ini nanti gini. Oke. Setelah itu
ini kita pasangnya agak kasar dia guys, karena mungkin udah agak karatan dia. Kita cabut aja dulu ininya guys dari rumah belakangnya. Kita masukinnya pelan-pelan guys ya, biar nggak bengkok. Tuh udah masuk. Ini kita grease aja ini guys. Grease tipis aja ya. Ini yang kayak seperti matahari ini kegunaannya untuk locking. Dia akan nahan nanti. Kalau sudah pasang, baru dia dimasukin sini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukin lagi yang ininya. Posisinya ke free. Ininya. Baut. Kita ini yang posisinya harus benar-benar dikencengin ya guys. Di sini yang biasanya dia jadi loss. Cara ngencenginnya tuh dia gini, kita cari obengnya yang pas, jangan kebesaran jangan kekecilan. Ini kayaknya pas, ini pas nih. Terus biar ininya nggak lecet, ininya dilapis. Nah gini, ininya dikencengin, kan dia muter sama handle-nya. Sambil dia muter, sambil kita kancing guys. Nih itu masih banyak putarannya itu. Tuh 2 3. Oke guys, itu udah kencang tuh. Nggak akan ada lagi yang namanya loss. Sebelum kita kancing, kita tutup dulu ininya guys. Pasang baut. Finishing. Mana? Yang satu. Kok berantakan kerjaku ya? Geser sini dikit. Oke. Ini kita olesin lagi dikit guys, tipis. Biar nggak masuk air. Oke, setelah itu ini dibersihin dulu dari segala sisa-sisa dosa. Di sini yang ada silnya guys, nggak perlu ini di grease. Ini kerjanya gunting kuku guys. Bisa pakai koin? Kalau pakai koin kemarin saya agak lecet guys. Kalau ini saya pakai gunting kuku dia ya, gini, licin. Ini kotoran, nggak tahu kotoran apa ini. Jangan-jangan ini pernah kena udang kayaknya, rebon ini guys. Reel OH disalahgunakan guys. Oke. Setelah itu kita masuk ke handle. Keras banget ini guys. Kayaknya nggak bisa juga ini. Ya udahlah, ini masih mulus juga, nggak usah dikasih pelicin. Yang ini aja yang tadi kita harus minyakin guys. Worm shaft.
Mau dikasih banyak juga boleh. Banyak nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Oke. Setelah itu diputar-putar dulu guys, ditiup dulu. Kita buat kancingan. Kita bikin dia ke kancing. Kita buatkan dia. Kok licin tangan saya. Oke guys, kita lihat hasil akhirnya. Saya pasang semua. Ini udah terpasang semua. Semuanya udah kembali normal. Ini free spoolnya lebih licin ya guys. Tuh, muter dengan sempurna. Kita tes dragnya. Jadi licin tangan saya guys. Oke. Kita coba pasang tuasnya. Mantap guys. Licin guys. Inilah kalau udah. Apakah masih ada bunyinya guys? Jadi Mau masalahnya dikancing lagi? Coba dikancing lagi. Satu jari aja udah bisa guys. bearingnya yang rusak ya. Bearing. Oke, selesai. Om Jupe punya clear. Kita sisa pulangkan kepada yang punya. Oke guys. Brengsek. Oke, udah. Oke lah guys ya, ini udah jadi relnya Om Jupe ini. Tinggal dikasih orangnya nih, tinggal dipasang tali nanti. Talinya masih sama Om Alit dikasih bersih kemarin. Plus bersihin tali lagi. Kurang baik apa lagi teman? Nggak ada teman yang sebaik beliau ini. Mantap guys. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kerusakan ini pada bearing dan karat-karatan yang berada di dalamnya guys. Karena jarang dibersihkan, karena orangnya yang punya ini juga jarang mandi dan tidak terlalu bersih. Oke guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum di subscribe dulu guys, di share kepada teman-teman yang punya reel water killer. Karena subscribe itu gratis guys. Karena subscribe itu katanya gratis, mengurangi pengangguran yang ada di muka bumi ya guys ya. Oh, nggak pengangguran guys. Oke guys, kita next video berikutnya kita bahas nanti tentang reel Kamikaze Extreme Jigger. Oke guys, sudah Mas Alit? Bye bye.